Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. Apabila masih ada waktu, kita lanjutkan dengan pembahasan tentang adzan dan al-iqamah. Nah, di antara syarat sahnya salat adalah dukhulul waqt, masuknya waktu salat. Di antara syarat sahnya salat adalah dukhul al-waqt, masuknya waktu salat. Waktu salat sudah ada ketentuannya, datang terperinci dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 103, "Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta." Sesungguhnya salat ditentukan untuk kaum mukminin, diwajibkan untuk kaum mukminin dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Nah, sesungguhnya salat wajib bagi kaum mukminin dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Dan tidak sedikit para ulama menukilkan ijma' bahwasanya salat 5 waktu ada batasan-batasan waktunya, batasan waktu permulaan dan waktu akhir. Taib. Datang dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis tentang perincian waktu-waktu salat. Insyaallah kita akan baca satu persatu. Nah, kita mulai dengan salat zuhur, yang kebanyakan para ulama dalam kitab-kitab mereka memulai waktu salat dengan waktu salat zuhur, ya, bukan waktu salat fajar. An Abdullah ibn Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, waktu zuhur idza zalati syams wa kana dhillur rajul qatulih ma lam yahduru al-'asr. Dimulai waktu zuhur idza zalatis syams, apabila matahari sudah tergelincir. Matahari terbit dari ufuk timur menuju ufuk barat. Ketika matahari berada di atas dan proses tergelincirnya matahari, maksudnya tergelincir ke barat, ya. Jadi kalau kita lihat misalnya matahari dari ufuk timur naik, tentunya bayangan benda berada di arah barat, ya. Semakin naik matahari, semakin mengecil bayangan, ya. Nah, ketika matahari berada di atas atau di permukaan daerah kita, matahari itu tidak langsung dia setelah mengecil, dia tergantung, ya. Ketika matahari tersebut berada di sebelah utara sedikit atau sebelah selatan sedikit, karena matahari tidak terus seperti ini jalannya, ya. Terkadang dia ke arah selatan, terkadang dia ke arah utara. Jadi terkadang ada sisa bayangan sedikit dari sebuah benda, ya. Kalau matahari pas di atas sini, maka bayangan berada ke arah utara. Kalau matahari di sebelah selatan sedikit, maka ada bayangan sedikit ke arah utara. Jelas ini? Kalau matahari berada di utara sedikit, maka ada bayangan ke selatan sedikit. Nah, ya. Nah, tidak langsung matahari tersebut
setelah kecilnya bayangan tidak langsung dia memanjang, tetapi dia berada satu titik. Nah, disitulah waktu tidak bolehnya sholat, ya, waktu karohah, hina tusajjar an-nar, ketika neraka itu betul-betul menyala, tidak boleh walaupun sholat yang ada sebab, sholat tahiyatul masjid, sholat setelah wudu, ya, sholat sunnah apapun tidak boleh. Nah, inilah yang dikatakan waktu karohah syadidah, insyaallah nanti akan ada pembahasannya. Nah, ini kurang lebih 15 menit, 13 menit, kurang lebih 10 menit, ya. Ketika matahari sudah tergelincir ke barat, bayangan benda tersebut sudah mengarah ke timur, semakin membesar, begitu kan? Nah, ketika sudah mulai membesar bayangan ke arah timur, itulah yang dikatakan zawal, tergelincir matahari ke arah barat. Jelas nih insyaallah? Ya, memang harus betul-betul diperhatikan, dibuat titik-titik. Mereka para muadzin sebelum mengumandangkan azan zuhur, mereka perhatikan betul waktu zuhur, dan tidak semudah waktu-waktu lain waktu zuhur ini. Ya tadi perlu waktu paling tidak 20 menit sebelum masuk waktu zuhur, dia sudah standby di tiang yang dia buat. Nah, kemudian ada biasanya dikasih tali, ya, ada pensilnya atau ada kapurnya. Nah, seperti itu dulu Anda belajar dengan beberapa teman yang menentukan atau yang sudah terbiasa menentukan masuknya waktu zuhur ketika di Darul Hadis Dammaj, dan persis dengan apa yang dikatakan di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitab Al-Mughni, ya, jilid 1 halaman 380, kemudian di kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud jilid 3 halaman 300. Disebutkan persis dengan apa yang dilakukan oleh al-muadzinun untuk menentukan waktu sholat zuhur. Baik. Jelas ini insyaallah awal waktu zuhur, ya. Tergelincir, maksudnya tergelincir matahari yang asalnya berada di posisi timur, kemudian tergelincir ke posisi barat. Nah, ini waktu awal sholat zuhur. Waktu akhir sholat zuhur, sebagaimana lanjutan hadis Nabi SAW tadi yang dibaca, wa kana dhillur rajul qatulih, ya, sampai bayangan benda sama dengan tinggi benda, ya, panjang bayangan sama dengan tinggi benda. Nah, misalnya ini kurang lebih ini 40 cm, ya, kita buat tali di dasar benda tersebut, kita buat tali. Nah, matahari dia terus ke arah barat. Nah, ketika matahari sudah membuat bayangan untuk benda tersebut, panjang bayangannya sama dengan tinggi benda ini, panjang bayangannya diukur pakai tali tersebut, sama enggak, kemudian ditarik ke atas. Jelas ini? Ya. Panjang bayangan ditarik ke atas, sama enggak? Kalau sudah sama, berarti masuk waktu asar dan berakhir waktu zuhur. Nah, terkadang tadi ada sisa, ya, kan semakin mengecil, kemudian ada sisa sedikit, ya. Ketika penentuan waktu zuhur ada mungkin tersisa 4 cm, 3 cm. Nah, yang 3 cm tersebut ditambah dengan panjang benda. Jelas ini insyaallah. Jadi panjang benda misalnya 40 cm, tambahkan kurang lebih dengan 4 cm sisa tadi penentuan waktu zuhur, jadi 43 cm. Jelas ya? Nah, ini awal waktu asar dan akhir dari waktu zuhur. Untuk asar, nah, sebelumnya
Untuk zuhur ketika panas terik betul boleh diakhirkan sholatnya. Kata Rasulullah SAW, abridu bis shalah fa inna shiddatal har min fai'i jahannam. Abridu bis shalah, tunda sampai sedikit agak teduh, karena sengatan panas matahari di siang hari itu diantara hembusan nafas jahannam. Nah, kemudian untuk sholat asar datang beberapa hadis ancaman dari Nabi SAW. Alladzi tafutuhu salatul asr ka'annama wutira ahlahu wa malah. Yang terluputkan salat asar seakan-akan terkena bencana pada keluarga dan hartanya. Dalam tafsir atau dalam syarah hadis ini dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan seakan-akan mati anak istrinya, hancur lebur rumahnya, harta bendanya. Karena itu sebagian orang apabila melihat ada saudaranya tidak mengerjakan sholat asar, maka ditakziah. Nah, ini untuk lebih merasakan lagi dia ini sudah meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula dalam hadis yang lain, "Man taraka salatal asr faqad habita 'amaluh." Siapa yang meninggalkan salat asar maka terputus amalannya. Nah, salat asar yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul wusta, yang kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 238, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah oleh kalian salat lima waktu, was salatil wusta, dan salat asar. Dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis datang tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa itu salat wusta. Syaghaluna 'anis salatil wusta salatil 'asr mala Allahu buyutahum wa kuburahum nara. Mereka orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudinya, orang-orang Ghatafannya ketika perang Ahzab, ya, Hizbiyun berkumpul, Hizb Yahud, ya, partai Yahudi, partai musyrikin Quraisy, partai A'rab Ghatafan. Nah, mereka para Hizbiyun, Allah Subhanahu wa taala vonis mereka dengan Ahzab, berkumpul bersatu untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kaum muslimin mereka tersibukkan dengan percobaan mereka untuk masuk ke Madinah, sampai terluputkan sebagian mereka salat asar pada waktunya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan syaghaluna 'anis salatil wusta salatil asr. Mereka telah menyibukkan kita dari salat wusta, salat asar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyemburkan rumah-rumah mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api. Nah, di sini jelas tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salat wusta adalah salat asar. Sampai kapan waktu salat asar itu? Ada 3 waktu, ya. Akhir salat asar itu ada 3 waktu sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarh Muslim. Yang pertama adalah ketika dhillu kulli syai' mithlai. Nah, ketika bayangan benda panjangnya 2 kali tinggi benda. Ya, misalnya tadi ini 40 cm, panjang bayangan 2 kali tinggi benda, 80 cm kurang lebih, karena matahari kan semakin ke barat. Kemudian bayangan ke arah timur dan terus memanjang. Nah, ketika bayangan benda panjangnya 2 kali tinggi benda tersebut, maka sudah berakhir waktu asar. Ya. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir bin Abdullah, "Tsumma ja'ahu al-'asr faqala qum fasalli fasalla al-'asr hina sara dhillu kulli syai' mithlai." Kata Jibril alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu, berdiri dan salatlah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar sampai bayangan benda panjangnya 2 kali tinggi benda. Nah, jelas ini ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu akhir salat asar adalah indal isfirar, ketika langit sudah betul-betul menguning, ya, memerah, jingga seperti itu.
oranye atau apa warnanya. Taib. Sebelum lingkaran matahari masuk ke ufuk barat, ya, terkadang kita lihat dengan jelas atau terasa langit tersebut kuningnya atau oranye. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketika lingkaran matahari terbenam sepenuhnya di ufuk barat. Jelas ini? Ketika lingkaran matahari terbenam sepenuhnya di ufuk barat. Baik, jadi ada waktu lapang, ada waktu darurat. Waktu lapang tadi, ketika imam dia menunda sholatnya entah karena ada urusan, ya karena hukum asal adalah imam rawatib, entah ada urusan dia tertunda setengah jam setelah azan mungkin atau 1 jam setelah azan, sampai sebelum panjang bayangan 2 kali tinggi benda. Baik. Ini waktu lapang. Nah, ketika dia ada uzur, ya ada uzur, maka masuk ke waktu darurat tadi. Waktu darurat adalah setelah panjang bayangan 2 kali tinggi benda. Nah, itu waktu-waktu darurat. Ya, ketika sudah kuning sebelum terbenam, itu waktu-waktu darurat. Nanti insyaallah di waktu Isya disampaikan juga. Kemudian dengan berakhirnya waktu salat asar, lingkaran matahari sepenuhnya masuk ke ufuk barat, masuklah pada saat itu waktu salat maghrib. Harus habis, lingkaran matahari habis betul, bukan prosesnya ya. Nah, ketika proses terbenamnya matahari, ini pun diantara waktu karahah syadidah, yang tidak boleh seorang muslim untuk sholat di waktu tersebut, karena kaum musyrikin sholat di waktu itu. Jelas cara ibadah orang-orang musyrikin dengan cara ibadah orang muslim beda, ya, doanya pun beda. Tetapi ketika dilakukan di waktu yang sama, itu dilarang di dalam Islam. Ya, ini waktu karahah syadidah. Sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, sholat istikharah tidak boleh dikerjakan ketika proses terbenamnya matahari. Nah, ketika matahari terbenam, sudah terbenam betul, lingkaran matahari terbenam betul, masuklah waktu maghrib, dan langit tidak langsung serta-merta gelap kan? Ya, langit tidak langsung serta-merta gelap. Bahkan datang dalam hadis, kunna nusallil maghrib ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablih. Kami salat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayansarifu ahaduna, setelah selesai salat, salah seorang di antara kami masih melihat sasaran anak panahnya. Ya, mawaqi'a nablih. Masih terlihat sasaran anak panahnya, masih kelihatan, oh itu dia. Jadi masih belum begitu gelap selesai salat maghrib. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang bendung ya, ada syafaqul ahmar, mega merah di langit, itu namanya syafaqul ahmar. Apabila syafaqul ahmar tersebut hilang, syafaqul ahmar mulai dari timur nanti ke tengah sampai berakhir di barat. Nah, ketika hilang syafaqul ahmar tersebut, masuklah waktu Isya, dan jedanya tidak lama. Baik, jelas insyaallah. Akhir waktu salat maghrib adalah ketika hilangnya syafaqul ahmar atau mega merah di langit. Ya. Untuk menentukan waktu maghrib bisa dengan 2 cara. Kalau kita lihat ufuk barat, bisa terlihat matahari terbenam, alhamdulillah, jelas sekali matahari terbenam, seluruh lingkaran matahari terbenam, kita bisa pastikan masuk waktu maghrib. Seperti kita di sini sekarang, nggak kelihatan, ya, di Manglayang nggak kelihatan matahari terbenam, tertutup. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita melihat di ufuk timur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza
aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara shaim. Kata Rasulullah SAW, apabila datang gelap malam dari sini, ufuk timur, dan hilang siang dari ufuk barat, maka berbukalah orang yang berpuasa. Kita bisa lihat timur. Nah, di timur kita lihat jelas betul gelap malam itu mulai naik, ya, merata. Kita lihat dari selatan ke utara itu rata betul naik gelap malam. Gelap malam itu naik. Ini masih siang nih, masih terang kelihatan. Matahari sudah tenggelam. Ketika matahari tenggelam itu sudah otomatis gelap malam itu naik. Tidak mungkin matahari masih ada, gelap malam dah naik, nggak mungkin. Ketika matahari terbenam di ufuk barat, ya, gelap malam mulai muncul di ufuk timur. Nah, bisa juga menentukan waktu sholat maghrib di ufuk timur. Dan untuk sholat maghrib disunahkan untuk disegerakan, ya, dinukilkan ijma' oleh Ibnul Munzir rahimahullahu taala dalam kitab Al-Awsat jilid 2 halaman 369. Nah, ketika hilangnya mega merah di langit, maka itulah awal masuk waktu salat Isya. Dari hadis Jabir, fasalal Isya hina ghaba asy-syafaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Isya ketika hilang mega merah di langit. Sampai kapan waktunya? Tsumma jaa minal ghad, datang lagi Jibril keesokan harinya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Mi'raj, keesokan harinya Jibril alaihi salatu wasallam mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj. Ya, salat 5 waktu. Kemudian Jibril alaihi salatu wasallam membimbing Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk waktu-waktu salat tersebut. Nah, ini potongan-potongan hadisnya. Tsumma jaa minal ghad. Jadi di 2 hari Jibril alaihi salatu wasallam mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu-waktu salat. Jadi yang pertama adalah waktu awal salat, di hari keduanya waktu akhir salat. Datang di hari berikutnya, tsumma ja'ahul isya hina dhahaba nisful lail aw qala thuluthul lail. Kemudian datang keesokan harinya Jibril alaihissalam. Kemudian beliau melakukan salat Isya di saat sudah lewat nisful lail, ya, ketika sudah lewat tengah malam. Sekarang subuh misalnya 4:30. Maghrib jam berapa? 18.20. Taib. Bagi 2. Maksudnya pertengahan malamnya kapan tuh? Nah, antara 6.20 sampai jam 4:30 subuh, ya, bukan jam 12 malam. Pertengahan malam di dalam Islam itu bukan jam 12 malam. Pertengahan malam di dalam Islam adalah waktu pertengahan antara maghrib dan subuh, ya, maghrib bukan isya, maghrib dan subuh, karena maghrib adalah mulainya malam di dalam Islam. Untuk pergantian hari waktu maghrib. Terkadang jam 11 malam itu sudah tengah malam, jam 11.20 tengah malam, tergantung waktu subuh dan waktu maghribnya. Ya, jadi hati-hati nih kalau seandainya seorang dia dapat uzur, ya, untuk tidak sholat berjamaah di masjid misalnya, jangan sampai dia lewat tengah malam. Nah, jangan sampai sholat isyanya lewat dari tengah malam, jam 1 misalnya, jam 12 malam misalnya, sudah lewat waktu sholat isya. Au qala thuluthul lail, atau riwayatnya datang dengan lafaz sepertiga malam. Sepertiga malam jam 10. Fa shallal isya, Jibril sholat isya, tsumma qala ma baina hadzaini waqt. Nah, sholat itu antara 2 waktu ini. Nah, jadi ketika Jibril pertama sholat isyanya ketika hilang mega merah di langit, di besoknya pas pertengahan malam. Dan sebenarnya untuk sholat isya itu disunnahkan agar diakhirkan, ya. Datang beberapa hadis dari Nabi SAW, ya, ketika beliau sengaja terlambat untuk ke masjid, para jamaah sudah menunggu Rasulullah SAW.
para wanita sudah ada yang tidur, anak-anak sudah pada tidur, diketuklah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, laqad nama nisa wasbyan." Ya Rasulullah, kaum wanita dan anak-anak sudah pada tidur. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan berkata, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisalah inda hadis sa'ah." Andaikan aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk sholat di waktu ini, tengah malam. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Inna nasa qad sallau wa namu wa innakum lam tazalu fi salatin man tadhartumuha." Orang-orang udah pada tidur, sedangkan kalian sekarang masih menunggu sholat isya, dan kalian masih terhitung dalam keadaan sholat selama kalian menunggu sholat tersebut. Ya, terhitung sholat. Nah, hadis Abi Barzah Al-Aslami yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari, wa kana yastahib ayu akhir minal isya. Rasulullah SAW suka mengakhirkan salat isya. Nah, mudah-mudahan jeda waktu kita antara masuknya waktu isya dengan salat lumayan ya, mungkin terkadang ada 15 menit atau 20 menit. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Allahumma amin. Walaupun memang baiknya jam 10 kita sholat isya. Nah, tapi kalau dikasih tahu ikhwan udah sholat di masjid lain kali ya. Nah tadi akhir sholat isya adalah pertengahan malam. Baik. Kemudian awal waktu sholat subuh. Awal waktu sholat subuh, hina yatlu al-fajr as-sadiq, ketika cahaya fajar mulai menyingsing. Ya, fajar shadiq. Jadi ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib yang bohong atau cahayanya bentuknya vertikal dari bawah ke atas. Nah, itu bukan waktu sholat subuh ya, tetapi yang horizontal. Fajar shadiq cahayanya horizontal dan berwarna putih ya. Kita lihat di ufuk timur. Nah, di sini alhamdulillah di Manglayang ini bisa kita lihat dengan ketinggian seperti ini, kita bisa lihat di ufuk timur ada cahaya putih. Gelap malam nih, gelap malam. Kalau memang bulan purnama agak sulit sedikit ya. Kemudian juga yang tinggal di kota memang agak sedikit sulit karena banyak lampu ya. Kalau gelap betul di ufuk timur terlihat putih dan rata di atas gunung ya, di atas gunung yang kita lihat di ufuk timur betul. Nah, cahaya putih melintang dari utara ke selatan, rata, enggak di satu tempat aja, tetapi rata dari utara ke selatan. Ketika itu muncul, cuman tipis ya, sudah mulai mungkin kalau kita lihat ya berapa senti gitu ya. Kemudian kita lihat di sininya gelap malam. Itulah waktu pertama masuk sholat subuh. Jelas ini? Ketika terbitnya fajar shadiq namanya. Baik. Kapan berakhir waktu sholat subuh atau sebelumnya? Sebagian ulama pula mengatakan bahwasanya akhir dari waktu sholat isya adalah masuknya waktu sholat subuh. Jadi ada dua waktu, pertengahan malam dan awal waktu sholat subuh sebagai akhir waktu sholat isya. Di sini sama dengan yang dikatakan tadi ketika sholat asar, yaitu apa? Ada waktu ikhtiyari, ada waktu ittirari. Tadi Rasulullah SAW beliau mengakhirkan isya kan? Beliau mengakhirkan isya, nggak ada uzur. Dan memang imam rawatib dia datang walaupun terlambat berjam-jam seperti itu ya, menunggu imam rawatib. Ketika ada uzur, mungkin dia safar atau seorang dokter dia membedah atau operasi ya, ada mesin yang tidak bisa dia tinggalkan, harus dia pantau terus, kalau enggak bisa meledak misalnya. Nah, ini kan saat-saat darurat. Pada saat itu dia boleh melakukan sholat isya di waktu darurat ya, tadi jam 2 malam, jam 1 malam. Jelasin insyaallah. Dan jangan sampai lewat masuk
waktu subuh, ya, keadaan darurat apapun, ketika sudah hampir masuk waktu subuh misalnya, dia harus sholat dalam keadaan apapun dia itu. Nah, baik. Waktu sholat subuh tadi awalnya adalah ketika terbit cahaya fajar. Ya, ketika terbit cahaya fajar. Ingat, cahaya fajar, bukan cahaya matahari. Bukan cahaya fajar. Dia melintang putih, bukan kuning, putih. Ya. Kemudian berarti apa? Kalau cahaya fajar berada di ufuk timur, langit ini masih gelap. Langit di atas ini masih gelap gulita. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan salat subuh itu di awal waktu. Selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh pun masih gelap. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna nisa'ul mu'minat yashhadna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-fajr mutalaffi'at bi murutihin thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina shalah la ya'rifuhunna ahad min al-ghalas. Wanita-wanita kaum mukminat mereka ikut hadir salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mutalaffi'at bi murutihinna, mereka memakai hijab niqab, ya. Ada yang dipegang seperti ini. Tsumma yanqalibna ila buyutihinna, kemudian mereka selesai salat subuh pulang ke rumah-rumah mereka. La ya'rifuhunna ahadun al-ghalas. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa mereka karena masih ada gelap. Dan sini padahal yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 100 ayat salat subuh, salat terpanjang yang Rasulullah SAW lakukan dari salat 5 waktu setiap harinya adalah salat subuh. Itu pun Rasulullah SAW selesai salat subuh dalam keadaan wanita mukminat yang nggak ada lampu, ya. Dulu kan nggak ada lampu. Nah, mereka pulang nggak tahu satu sama lain, nggak tahu satu sama lain. Nah, ini si fulanah, ini fulana, nggak tahu. Wa ma ya'rifu ba'duna wujuhu ba'din, kami nggak tahu wajah satu sama lain. Baik. Sampai kapan berakhir waktu sholat fajar? Sampai terbit matahari. Ya, sampai terbit matahari. Lingkaran matahari maksudnya sudah keluar di ufuk timur. Berakhirlah waktu sholat fajar atau sholat subuh. Nah, dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan minas subh qabla an tatlu'a asy-syams faqad adraka as-subh. Siapa yang mendapatkan satu rakaat salat subuh sebelum terbitnya matahari, maka dia sudah mendapatkan salat subuh. Ya, siapa yang mendapatkan satu rakaat sebelum terbenamnya matahari, maka dia telah mendapatkan asar. Dan satu rakaat ditafsirkan oleh sebagian sajdah, satu kali sujud. Mendapatkan satu kali sujud sebelum matahari terbenam, maka dia mendapatkan waktu sholat tersebut. Nah, dengan hadis ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Fatawa Al-Mardaniyah, beliau merajihkan ketika seorang dia masbuk dan mendapatkan jamaah sudah dalam keadaan tasyahudul akhir, sudah tidak mendapatkan lagi sajdah terakhir, sujud terakhir, maka dia tidak ikut jamaah karena dia tidak akan mendapatkan pahala jamaah. Dia tunggu ada lagi gak masbuk yang lain, dia berjamaah dengan masbuk tersebut, atau dia berjamaah dengan orang yang sudah selesai sholat. Ya, kenapa tadi? Karena hadis ini mengatakan yang mendapatkan satu kali sujud maka dia mendapatkan sholat. Kalau nggak mendapatkan satu kali sujud maka dia tidak mendapatkan pahala sholat tersebut. Ya, ini yang dirajikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tapi Allahu a'lam, keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nida fatuha wa antum tamshun wa alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa fatakum fatimmu. Apabila kalian mendengar suara azan maka datangilah dalam keadaan kalian tenang. Apapun yang kalian dapati dari imam tersebut salatlah, dan apa yang terluputkan oleh kalian maka sempurnakanlah. Di sini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti apapun gerakan imam di saat salat berjamaah. Baik. Nah, kemudian kita masuk pada waktu-waktu terlarang untuk sholat. Kita bagi menjadi dua. Ada waktu karahah syadidah, ada waktu karahah khafifah. Nah, ada waktu terlarang ringan, ada waktu terlarang keras. Ya, maksudnya waktu terlarang ringan masih boleh dikerjakan di waktu-waktu tersebut sholat-sholat sunnah yang ada sebab.
Sedangkan sholat sunnah yang tidak ada sebab, terkadang kan kita karena ingin berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kita muncul yang sangat, rasa cinta kita muncul dengan sangat, kita langsung lampiaskan dengan sholat. Ya, sholat sunnah mutlaqah, nggak ada sebab, bukan karena tahiyatul masjid, bukan karena wudu, bukan karena istikharah, enggak, dia ingin sholat aja, dia rindu sama Allah, dia ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah dia ingin yatanaja bi rabbih, tanaja, berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu qibala musalli, Allah Subhanahu wa taala berada di depan orang yang salat. Kita berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala, menyanjung-nyanjung Allah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Mohon-mohon kita untuk dapat pertolongan dari Allah. Ya, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, kita minta hidayah. Baik. Nah, untuk salat sunnah mutlaqah seperti ini tidak boleh dikerjakan di waktu terlarang ringan. Kapan itu? Ba'da salatil asr ila an taghruba syams. Setelah salat asar sampai lingkaran matahari mulai mau untuk tenggelam di ufuk barat. Ya, selesai kita salat asar tadi itu jam 15.56. Jam 15.56 sampai sebelum terbenam matahari, ana masih menunggu info dari beberapa ikhwah. Proses terbenam matahari itu berapa menit sih? Gitu ya. Proses terbit matahari, lingkaran mataharinya itu berapa menit sih? Kalau seandainya sudah ada, tolong kabarnya ya, karena ini penting sekali. Jadi kalau ikhwan masuk ke masjid, ya mungkin 10 menit. Kalau seandainya itu 10 menit waktu terbenamnya, nah sekitar 10 menit sebelum masuk maghrib nggak boleh ada sholat tahiyatul masjid. Ya. Sebelum itu, seperti misalnya hari Jumat nih, hari Jumat waktu istijabah, doa di akhir waktu asar, di akhir waktu asar, ya kata Rasulullah SAW di akhir waktu asar, dan dia dalam keadaan sholat, masuk dia ke masjid, menunggu sholat maghrib, dia dalam keadaan sholat. Tadi kata Rasulullah SAW, kalian masih terhitung sholat andaikan kalian masih menunggu sholat. Jelas ini ya. Di masjid yang paling afdolnya untuk doa hari Jumat itu adalah di masjid. Ini yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala. Ya, dalam keadaan kalian menunggu di mana? Di rumah. Ya, menunggu di masjid. Kecuali para ummahat, para akhwat, nisa, betul mereka di rumah. Nah, Fatimah di rumah, beliau berdoanya di rumah. Tapi kalau para rijal, mereka datang ke masjid, mereka berdoa di masjid. Nah, ketika datang mungkin terlambat, mending 1 jam sebelumnya bisa dia sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau datang mungkin 15 menit sebelumnya, nah jangan sampai dia sholat tahiyatul masjid di saat waktu apa? Terlarang. Ya, jadi tadi waktu terlarang itu ada 2. Yang pertama adalah waktu terlarang ringan setelah sholat asar sampai sebelum proses lingkaran matahari terbenam di ufuk barat. Yang kedua, setelah sholat subuh sampai lingkaran matahari akan muncul di ufuk timur, ya sampai terbit matahari. Maksudnya lingkaran matahari mulai akan muncul. Nah itu waktu karohah khafifah. Ya, jadi di saat itu, maksudnya setelah sholat asar sampai matahari akan terbenam, masih boleh sholat sunnah yang ada sebab. Kalau sholat sunnah yang tidak ada sebab nggak boleh. Yang ada sebab seperti tahiyatul masjid, atau dia pas ba'diyatul zuhur tersibukkan ada tamu, tersibukkan dengan pekerjaannya yang biasanya dia kerjakan ba'diyatul zuhur tersebut 2 rakaat atau 4 rakaat, boleh dia kerjakan ba'dal asar. Dia qadha ba'da sholat al-asr, boleh. Ini yang terjadi pada Rasulullah SAW. Beliau tersibukkan dengan wafat Abdul Qais, tersibukkan dengan utusan wafat Abdul Qais, kemudian beliau tidak sholat ba'diyatul zuhur, beliau ganti ba'diyatul zuhur tersebut ba'dal asr. Ya Rasulullah, kata Ummu Salamah, bukankah engkau telah melarang kami untuk sholat ba'dal asr? Kata Rasulullah SAW, aku tersibukkan dengan utusan Abdul Qais, ya, dan ini adalah sholat 2 rakaat ba'diyah zuhur yang aku qadha ba'dal asr. Nah, jadi untuk tahiyatul masjid, untuk sholat 2 rakaat wudu, ya, untuk sholat-sholat yang lainnya, sholat istikharah, boleh dikerjakan di waktu karohah khafifah. Ya. Bagian yang kedua adalah karohah syadidah. Karohah syadidah tidak boleh sholat sunnah apapun
Tidak boleh sholat sunnah apapun, ya, mau itu tahiyatul masjid atau 2 rakaat wudu, dikerjakan di 3 waktu karohah syadidah. Kapan saja itu? Ketika matahari di ufuk timur mulai menyingsing, mulai terbit sampai terbit betul lingkaran matahari, itu pun masih belum boleh sholat. Ya, intinya karohah syadidah adalah ketika lingkaran matahari di ufuk timur mulai terbit sampai terbit betul, ya, sampai terbit betul. Nah, untuk syuruk dia baru boleh sholat itu ditunggu ketika matahari sudah setinggi 1 tombak. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kurang lebih 15 menit setelah lingkaran matahari itu terbit di ufuk timur. Gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah tadi 15 menit atau 10 menit sebelum masuk waktu zuhur. 15 menit atau 10 menit sebelum masuk waktu zuhur. Ketika proses zawal, ketika matahari proses tergelincir ke barat, tidak boleh sholat. Ya. Kemudian ketika matahari di ufuk barat mulai terbenam, lingkaran mataharinya sampai terbenam betul, itu tidak boleh ada sholat di sana. Nah, salah saat, karena Rasulullah SAW yanhana an nusalli fihinna au an naqbura fihinna mautana, 3 waktu yang Rasulullah SAW melarang kami untuk sholat di waktu tersebut, atau untuk mengubur orang-orang mati kami, tidak boleh dikuburkan di 3 waktu ini. Hina tatlu'u asy-syams bazighatan hatta tartafi', ketika lingkaran matahari mulai terbit sampai menyingsing betul. Wa hina yaqumu qa'imudz dhahirah hatta tamila syams, dan ketika matahari proses untuk tergelincir sampai tergelincir betul. Wa hina tadayyafa asy-syams lil ghurub hina taghrub, dan ketika lingkaran matahari sudah mau untuk terbenam sampai terbenam betul. Nah, alhamdulillah kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.